Hai para pendengar setia ngintip ngobrol insan kreatif. Balik lagi bersama dengan saya, Krisan, yang siap nemenin kalian semua untuk ngobrol kreatif dan penuh insight bersama dengan para pengusaha dan insan-insan kreatif keren di sekitar kita. Nah, di episode kali ini kita sudah menghadirkan seorang pengusaha perempuan yang pastinya punya banyak pengalaman menarik yang bisa kita kulik. Nah, langsung aja nih. Orang yang sudah hadir di samping kita, yuk kita sapa. Halo Kak Mala. Halo Kak Kri. Apa kabar Kak Mala? Aku baik. Baik. Sehat-sehat aja ya. Iya. Boleh dong mungkin buat para teman-teman kita yang di dunia maya mungkin belum kenalan nih sama Kak Mala. Boleh perkenalkan diri dulu buat teman-teman kita. Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Mala, aku owner dari Trihita Bali. Jadi toko Trihita Bali itu kami menjual dekoratif kap lampu khususnya berbahan dasar rotan, bambu, dan juga seagrass. Nah seperti itu. Oke, boleh diceritain nggak kira-kira itu kenapa nih bisa punya ide dan seperti tadi itu Kak? Oke, baik. Jadi sebenarnya itu awalnya aku niatnya pengen bantu pengrajin ya sebagai buat portofolio kampus juga. Oh, dari kampus. Iya. Terus akhirnya kan karena pasca pandemi pengrajin itu kan kehilangan market mereka yang biasanya mereka supply ke toko, tapi ternyata toko-toko tuh semua tutup rata sepanjang Jalan Bali. Nah akhirnya aku coba deh daftarin ke pameran karena tanteku sendiri pun penjual bahan-bahan kerajinan. Ya, jadi berasa banget kan ke dampaknya. Terus habis itu ku daftarin di event G20, tapi bukan di G20-nya, tapi di C20. Yang Civil Society 20. Ku masukin proposal bahan-bahan rotan, kap lampu, ada tas juga. Jadi kayak bahan-bahan natural kerajinan gitu. Terus lolos kan, senang dikasih booth gitu cukup gede. Nah dari pas lolos tuh bingung gimana bawanya. Akhirnya kayak ya udah deh, aku coba tanya-tanya siapa nih saudara yang punya pick up. Nah kebetulan ada yang punya pick up, ya kita iyain deh buat buka booth di sana. Nah terus pas pameran itu kayak pertama kali aku ngerasain pameran, ternyata oh kayak gini ya, ternyata banyak ya tamu-tamu dari luar negeri tuh yang suka sama produk-produk Bali, produk-produk kerajinan. Nah dari situ tuh ada yang beli, nah itu kan rasa semangat kan, apalagi mahasiswa kayak dapat uang, semangat banget rasanya buat nerusin usahanya. Ya udah abis itu awalnya itu aku nggak kepengen jualan karena tujuan awalku ya udah ini buat portofolioku, aku bawa ke pameran gitu. Akhirnya aku kasihlah kontak dari buyer ini ke pengrajinnya langsung ke tanteku. Nah klien-klien ini kan dari Korea, dari Jepang. Nah tanteku tuh kendala di komunikasi. Terus juga ternyata konsumen itu butuh kayak katalog atau desainnya. Nah akhirnya karena mereka komunikasinya susah, akhirnya aku ada deh di situ sama partnerku Kiki. Dia kebetulan desainer, jadi dia bisa ngebantu nge-layout dan segala macem. Nah dari sana kita meet sama klien, itu klien suka kan akhirnya dengan hasil dari desainnya dan hasil dari produk jadinya. Nah dari situ tuh titik kayaknya aku mulai aja deh usaha ini gitu. Kayaknya emang nggak bisa deh kalau nggak aku jalanin, ya aku coba jalanin. Nah dari situ kayak yang beli satu seneng gitu kan, beli dua seneng. Akhirnya ya udah deh terusin sampai akhirnya tokonya udah lumayan ada offline store-nya. Dulu kita cuma online aja dari Instagram sama WhatsApp. Iya sekarang udah ada offline store-nya. Padahal dulu startnya pas masih kuliah berarti ya Mbak? Iya, semester 4 kalau nggak salah. Iya. Wow, cepet banget ya? Iya. Wah, bisa kepikiran. Emang tapi dari awal memang udah kepikiran jadi pengusaha sejak memang dari pas masih kuliah itu Mbak? Apa gimana? Awal mulanya gimana? Enggak sih, justru pas awal kuliah kayaknya jadi PNS seru ya kan. Wah, pengen jadi PNS guys? Iya. Karena kayaknya enak gitu kan lihat tante atau apa yang PNS gitu kan. Tapi itu jadi pengusaha itu karena ketidaksengajaan aja, karena ikut kegiatan, karena ikut pameran. Terus habis itu ada yang beli, ternyata seru deh jualan. Nah akhirnya yaudah aku terusin buat jualan. Oh jadi pas kuliahnya itu bukan memang kuliah manajemen atau bisnis gitu Mbak? Aku kuliah pertanian. Jadi kayak nggak nyambung gitu kan, nggak nyambung. Tapi
selama kuliah tuh kayak seneng ikut kegiatan kampus desain, terus juga pernah ikut kegiatan di BDI buat bikin 3D design. Oh, oke. Nah, terus pas ke BDI kan diajak jalan-jalan ke atas, oh ini ada startup, oh akhirnya aku tertarik di dunia digital sama kayaknya di marketing seru juga gitu. Akhirnya kayak terbentuk arahnya gitu. Oke, berarti jadi benar-benar nggak sengaja tercemplung berarti Mbak ya, kalau dari cerita Mbak tadi ya. Wow. Terus boleh dong di-share, kan ini udah dari, kalau sejak semester 4 berarti udah berapa tahun ini berarti usahanya Mbak? Ini udah jalan 3 tahun. Udah jalan 3 tahun ya? 3 tahun lebih. Oh, 3 tahun. Pasti ada dong suka duka selama ngerjain banyak bisnis ini ya. Boleh nggak di-share kira-kira pengalamannya gimana Kalau Mbak? sukanya pasti kan karena kita jadi kita kerjanya jadi lebih enjoy lah ngejalanin apa yang kita suka. Itu kan sukanya, terus juga sukanya banyak, dukanya juga ada. Ternyata produk kayak gini tuh tantangannya banyak loh, mulai dari volume ketika melakukan pengiriman. Itu waktu aku baru pertama kali jualan, disuruh ngirim keluar kota, aku nggak ngerti cara ngitung pengiriman. Jadi itu konsumen kaget, ongkirnya aku juga kaget gitu kan. Ih, serius ini ongkirnya bayarnya 300.000 gitu kan buat satu produk. Nah, gede segede gini kan. Segede gini ya. Terus abis itu dari situ kita udah jadi tahu, oh ternyata kalkulasi pengiriman tuh kayak gini. Terus dukanya juga tuh kalau udah ketemu musim hujan. Waduh, gimana tuh? Kalau musim hujan kan barang-barang ini itu kan harus kita keringin ya. Jadi setelah proses anyam kita keringin dulu, baru masuk tahap finishing. Nah, kalau udah ketemu musim hujan itu kendala sih, jadi macet produksinya gitu, kepending semua. Apalagi hujan di Bali, waktu beberapa bulan kemarin tuh kan nggak nentu, hujan deras banget, panas. Iya, suka-suka gitu ya. Iya, itu bikin, aduh gimana ini, gitu kan. Jadi kepending pengiriman sama pengerjaan. Terus dukanya itu banyak pas awal-awal ngerintis karena banyak nggak taunya. Kayak, oh ternyata kita meski bikin invoice kayak gini loh. Oh ternyata skema bisnis B2B gini loh, skemanya ini gini loh. Kita nggak ngerti karena waktu itu anak kuliah ya udah untung 50.000 juga udah seneng gitu kan jualan. Nah justru pas pertama kali aku jualan itu bukan aku untung, tapi aku malah nombokin. Oke. Iya. Nombokin? Iya nombokin. Jadi produk misalkan HPP bersih produksinya itu 200. Nah aku jual 250. Terus aku harus ngirim ke Uluwatu. Nah itu aku nggak mikirin ongkir, pengemasan atau apa. Jadi aku kayak, oh salah ya ternyata gitu kan. Ya udah ternyata ada budget yang mesti kita tambahin buat marketing, ads. Sekarang kan waktu itu kita mainnya masih di online aja. Terus kita mesti nambahin HPP buat gaji diri kita sendiri nih sama tim yang desain atau apa. Aku nggak mikir itu, aku pikir ya udah untung 50.000 udah gede gitu kan. Ternyata salah. Pas 50.000 itu ternyata nggak nutup apa-apa malahan. Nah jadi itu sih duka-dukanya. Tapi pas ketemu pas udah mulai belajar dikit-dikit memperbaiki, ketemu BDI, BDI buka kreasi. Nah dari situ kan ketemu mentor Bu Regina. Nah itu dikasih PR banyak banget. Apa sih ini kayak pas waktu itu dapat PR tuh kesel tapi jadi seneng karena aku tahu aku harus nanya ke siapa, arahnya itu kemana tuh ada gitu. Karena kalau di rumah sendiri kan background keluarga nggak ada yang pengusaha ya, rata-ratanya pedagang gitu. Ya dagang di pasar, dagang bahan baku, dagang baju gitu. Jadi nggak ada arah gitu kalau dunia craft ini harus kemana, karena tante kan ngejual ya kayak di pasar gitu aja kan. Beda ya. Beda. Nah dari situ sih titik dukanya tuh pas ngalamin kerugian, cuaca, macem-macem sih, tapi jadi belajar. Ya memang pelajaran berharga itu ya, ada harga yang dibayar ya untuk sebuah pelajaran gitu ya Mbak ya. Bener banget. Iya nyampe nangis 2 hari kayak kepikir, aduh ini gimana, aduh aku dimarahin konsumen, aduh aku harus gimana ini, minta maafnya gimana gitu kan. Aduh aku rugi, karena waktu dulu kan rugi ibarat 2 digit itu gede banget, aku ngerasa kayak rugi 13 juta, aduh gimana ini, aku harus gimana, kayak
karena baru mulai belum siap gitu loh Betul. menghadapi semuanya kayak gitu. Jadi bakal kaget, apalagi kalau misalnya berkaitan langsung sama customer ya. Iya, Itu iya pasti bener banyak. banget, bener banget. Banyak hal yang kutakutin saat itu. Oke, kalau oke. Kira-kira boleh diceritain juga nih, ini kan udah berlangsung 3 tahun, sudah merasakan duka-dukanya tadi ya, Iya. ada suka-sukanya juga dong. Ada nggak sih momen titik balik di mana awalnya bisnisnya merasa mungkin down ataupun stagnan, tiba-tiba naik gitu? Kira-kira ada nggak? Oh, itu ada sih pas gabung BDI, pertengahan gabung, itu kayak banyak banget project yang masuk karena ketika aku ngerjain project, itu udah mulai beres kan, oh ternyata tata cara bikin dokumennya kayak gini gitu kan. Nah, itu jadi titik balik ngerasain keuntungan dari bisnis tersebut. Nah, itu kita direkomendasiin ngerjain project A, B, C. Nah, itu sih seneng banget di situ. Jadi berubah banget sampai akhirnya kita bisa beraniin buka, yaudah deh coba buka offline store-nya kecil-kecilan dulu nggak apa-apa. Akhirnya kita perpanjang offline store-nya sampai nyampe 2 tahun depan. Terus kita juga bisa lolos kegiatan pengusaha muda brilian. Nah, di situ kan standarnya yang menurut aku lumayan tinggi. Yakin nggak nih ya lolos? Ternyata lolos. Nah, dari sana juga dapat, karena pengusaha-pengusaha di Indonesia, kita jadi dapat insight baru, teman-teman baru. Terus kayak merasakan keresahan diselesainnya kayak gimana, itu dibantu juga di sana. Sama di BDI sih ngebantu buat ngebentuk Trihita itu sendiri. Oh, jadi pas semakin memantapkan Trihita itu baru digabung pas di BDI ini, Mbak? Iya benar. Karena waktu awal gabung BDI itu usaha kita kan dulu belum ada persyaratan berapa tahun kan. Ini usaha kita tuh baru kayak 5 bulan, tapi itu sebulan belum tentu ada order gitu kan. Kayak ya udah baru bikin aja gitu. Nah, dari BDI itu deh mantep deh tuh, ordernya lumayan. Nyampe tembus yang kayak kok nggak nyangka gitu loh bisa sampai segini gitu. Nah, dari situ sih. Oke. Oh, tadi tuh sebenarnya udah banyak sih. Ada nggak sih pencapaian-pencapaian ya dari Mbak ya tadi ya? Ada nggak kira-kira nih yang selain itu nih yang belum diungkapkan, pencapaian-pencapaian lain? Apa ya? Oh, mungkin Trihita bisa kepilih jadi bagian di World Expo Osaka tahun ini, itu termasuk pencapaian Ke ya. Jepang Mbak nih. Iya. Waduh. Ya, kita dari tahun kemarin sih udah nyiapin produk-produknya buat di World Expo. Nah, di Januari kemarin tuh kita udah pengiriman. Nah, tapi pas di World Expo ini aku belum tahu dipajang di mana karena pavilionnya antara pavilion Indonesia atau Jepang yang mesen gitu. Karena aku dibilang ngerjain World Expo ya gitu. Tapi di mana dikerjainnya gitu, cuma dikasih list order aja. Itu pencapaian sih. Wah, itu luar biasa banget sih ya. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Mala dan tim di Trihita Bali ya. Iya. Itu acaranya kapan, Mbak? Itu? Acaranya 13 April kemarin sampai berapa bulan ke depan gitu. Oke, mungkin teman-teman kita yang mungkin dari Osaka atau dari Jepang boleh tuh dicek ya pamerannya. Siapa tahu bisa ketemu nih produk-produk dari Trihita Bali. Oke. Terus tadi balik lagi nih, tadi kan Mbak Mala sempat ceritain tentang BDI ya. Iya. Boleh tahu nggak kira-kira tahu programnya dari mana sih? Taunya itu karena dulu pernah pelatihan kan di sini, belajar UI UX sama 3D design. Iya. Nah, dari sini deh aku tahu, oh ternyata di sebelah Makerspace itu kalau yang jualan-jualan bisa belajar di sana gitu kan, Indis. Oh yaudah deh, ntar kalau kapan-kapan ada waktu, justru aku waktu awal pengen daftarnya ke sini, ke startup. Iya, tapi ternyata kayak entah kenapa, mungkin tujuan hidupnya udah diarahkan ke sana gitu kan. Karena buka Trihita itu yaudah coba aku daftar Indis di BDI. Lebih cocoknya ke sana kan buat ngebawa Trihita ini. Yaudah akhirnya bisa lolos gitu kan. Kalau dulu tuh kan kayaknya banyak ya program-program kayak BDI di sini ya. Kenapa kira-kira mau pilih programnya, mau ikut yang ini? Ada nggak alasannya? Atau gimana? Apa ya, dari kampus pun ada, tapi entah kenapa kalau yang di BDI itu aku ngerasa lebih cocok gitu sama
Mak kan sebelum BDI apa ya, sebelum kita ngikut itu kan dijelasin kan programnya bakal ada apa aja, pembelajaran apa aja. Nah aku ngerasa kayaknya ini deh yang harus ku pelajarin untuk ngebangun Trihita itu. Nah aku ngerasa cocok, jadi aku daftar di BDI. Karena kalau Inbis kampus tuh lebih fokus untuk startup. Jadi aku ngerasa kayak ini nggak cocok deh buat aku ngejual kria di sini. Nah ini lebih sejenis nih karena kria. Dan di situ juga ketemu UMKM lain kan yang sesama kria. Jadi seneng banget sih di sana. Oh ya, baru tahu kalau misalnya di kampus banyak kan malah digital ya Iya, fokusnya ya. iya fokusnya ke digital. Oke, itu guys, mumpung teman-teman ya yang punya bisnis kria nih yang ada di Bali. Nah, di BDI Denpasar itu ada loh inkubator bisnis khusus kria. Jadi kalau misalnya teman-teman punya bisnis kria juga kayak Kak Mala ini dan pengen belajar ya, belajar Iya. lebih. Apalagi kalau misalnya teman-teman baru mulai. Iya bener banget. Kita membuka loh buat teman-teman yang baru mulai, misalnya kayak baru 6 bulan atau baru-baru banget memulai dan sudah punya ide bisnis, boleh banget dicek-cek terus di Instagram kita di BDI_Denpasar. Di situ kita selalu update ya semua informasi tentang BDI Denpasar dan juga ada juga info-info seperti inkubator bisnis. Dan ini seperti di gelas kita ada tulisan kreasi. Nah, nih kreasi ini adalah program untuk inkubator bisnis yang di bagian kria, itu fashion dan kerajinan. Nah, selain itu kita juga ada Inbis yang digital dan animasi. Jadi jangan lupa kalau perlu hidupin tuh notifikasi Instagram BDI_Denpasar biar nggak ketinggalan ya Mbak Iya, ya. biar Gitu. nggak ketinggalan infonya. Nggak ketinggalan informasi. Oke, makasih. Iya. Banyak tadi udah banyak ini ya. Iya. Mungkin ini terakhir nih Mbak. Ini kan kita kesini sebenarnya podcastnya itu dalam rangka merayakan Hari Kartini. Iya, Nah, bener. nih sampai Mbak Mala sendiri udah siap loh pakai baju kebaya nih. Oke, jadi mungkin ada nggak Mbak quotes atau kata-kata motivasi untuk para teman-teman pengusaha perempuan di luar sana yang mungkin baru mau mulai atau mungkin masih muda juga kayak Mbak, gimana? Boleh ada nggak kira-kira? Baik, jadi untuk para perempuan di luar sana, mulai aja dulu usahanya, apapun yang kalian lakukan, karena di zaman sekarang tidak ada batasan bagi wanita untuk meraih mimpinya. Nah, sekian dari saya. Oke, terima kasih Mbak Mala Iya. sudah memberikan quotes dan motivasi ya buat teman-teman kita di luar sana yang para pendengar dan penonton setia Dunia Maya. Benar-benar ngena banget loh buat aku juga. Nah, makasih banyak sudah memberikan waktu untuk sharing-sharing dengan kita. Dan semoga ini semua dapat menjadi inspirasi buat teman-teman yang penonton ngintip ini. Semoga sukses terus buat usahanya Mbak Mala. Iya, Dan makasih. semoga terus jadi inspirasi Iya. buat semua orang. Nah, terakhir pendengar setia, seru banget kan semua obrolan ini? Mudah-mudahan berguna buat kita ya. Jangan lupa terus dengerin Ngintip Ngobrol Insan Kreatif BDI Denpasar. Dan terus dengerin kita atau ngobrol-ngobrol santai lainnya bareng insan kreatif di sekitar kami. Nah, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah!